Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Harapan saya Bapak Ibu Saudara semuanya bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu bagi kami, di mana sepanjang malam Engkau telah menyertai kami dan menjagai kami sehingga kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah Immanuel yang akan menyertai kami. Buat kami berhasil dalam segala usaha, pekerjaan, pendidikan, bahkan apapun yang kami kerjakan. Ketika Engkau beserta dengan kami, firman-Mu tinggal dalam kami dan kami tinggal di dalam firman-Mu, kami akan menikmati setiap kemurahan-Mu. Berfirmanlah pagi hari ini, hati kami telah siap. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada saat pagi hari ini terambil dalam 2 Tawarik pasal yang ke-33, ayat yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita saat pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu merendahkan diri dipulihkan oleh Tuhan. Sebagaimana kita sama ketahui bahwa Manasye ini adalah anak daripada seorang Hizkia, membangun kembali, dikatakan bahwa para penyembahan berhala yang pernah dihancurkan oleh Hizkia bapaknya pada waktu itu. Dia melakukan apa yang sangat jahat di mata Tuhan, bahkan perbuatan-perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau oleh Tuhan dari depan orang Israel itu dibuat oleh seorang Manasye ini. Bahkan ia mendirikan bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh ayahnya. Bahkan dia membangun mesbah-mesbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, bahkan sujud menyembah kepada tentara langit dan beribadah kepadanya. Ini adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh Hizkia pada waktu dia diangkat menjadi raja. Dia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu firman Tuhan berkata, di Yerusalem namaku akan tinggal selama-lamanya. Tetapi dia mendirikan mesbah-mesbah bagi setiap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan yang lebih jahat lagi yang dibuat oleh Manasye ini, yaitu dikatakan bahwa dia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lembah Bet Hinnom. Bahkan dia melakukan ramal, telaah dan sihir, bahkan menghubungi para pemanggil arwah, bahkan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan hal-hal yang sangat jahat di mata Tuhan, sehingga kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan mengutus, dikatakan sini, mendatangkan kepada mereka, yaitu tentara Raja Asyur, menangkap Raja Asyur. Dikatakan bahwa menangkap Manasye melalui Raja Asyur ini, membawanya dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel sebagai tahanan. Satu keadaan yang dimana Manasye tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dalam keadaan yang dia tidak bisa berbuat apa-apa ini, dia menyadari akan kesalahannya, akan apa yang sudah dia perbuat. Kemudian dikatakan dalam ayat 12, ayat 13 ini, dalam keadaan yang terdesak itu, ia berusaha untuk melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Dia berdoa kepada Allah, maka firman Tuhan berkata Allah mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Kemudian Manasye ini dibawa kembali ke Yerusalem dan kedudukannya dipulihkan kembali sebagai raja, dan disitulah Manasye mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Renungan kita saat pagi hari ini saya berikan judul tadi, yaitu ketika kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, ada pemulihan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan kembali menjadi bagian milik kita. Oleh sebab itu, apapun mungkin kesalahan, apapun mungkin pelanggaran yang sudah pernah kita buat, pagi hari ini saya mau katakan bahwa ketika kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, berusaha mencari hati Tuhan, berusaha untuk melunakkan hati Tuhan, kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, bahwa mengakui bahwa hidup kita tanpa Tuhan itu tidak ada artinya, maka saya percaya Tuhan yang akan mengangkat kembali kehidupan kita. Dia yang akan mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kita, asalkan ketika kita kembali, kita datang merendahkan diri dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan diputihkan menjadi putih seperti salju, akan diubahkan oleh Allah. Dia akan menerima kita, dia akan menyambut kita, sebagaimana dikatakan bahwa kasihnya itu tak berkesudahan. Dia mengasihi kita tanpa melihat setiap pelanggaran-pelanggaran kita, setiap dosa-dosa kita, asalkan kita datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Dialah yang akan memulihkan keadaan kita. Dia akan memberkati keluargamu, dia akan memberkati suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, setiap pekerjaanmu, setiap usahamu, bahkan apapun yang engkau kerjakan. Ketika engkau belajar untuk merendahkan diri dan mencari Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini, saya mau katakan bahwa setiap orang yang datang mau cari Tuhan, mereka yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan setiap doanya. Tuhan akan mendengarkan setiap permohonannya, bahkan Tuhan yang akan memulihkan keadaan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu datang mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kami butuh Engkau, kami membutuhkan pertolongan daripadamu ya Bapa. Oleh sebab itu ampuni kami akan setiap pelanggaran, kesalahan, dosa-dosa kami yang kami perbuat, dan pulihkan kehidupan kami ketika kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa. Jadikan kami kepala, bukan ekor. Jadikan kami semakin hari semakin naik dan bukan turun. Dan kami mau berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar untuk merendahkan diri, untuk datang, untuk sujud, dan memuliakan Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Berkatilah mereka yang sakit, yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau berikan penghiburan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan jalan. Bahkan segala berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian milik kami semua. Sakit penyakit dilalukan, mara bahaya, kecelakaan, niat-niat jahat, kuasa iblis dalam bentuk apapun itu, kami percaya kami tinggal dalam perlindungan daripadamu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tetap merendahkan diri, datang sujud di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan memulihkan kita, akan memberkati kehidupan saya dan saudara.